أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa la yudhi fala yaqrabanna musallana amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, salah satu di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat yang zahir yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat yang lainnya. Maka kita akan ditanyakan dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah berfirman, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kelak kalian nanti akan ditanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nanti di akhirat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanyakan. Baik itu nikmat zahir, yaitu nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat anak, dan semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipergunakan untuk apakah nikmat tersebut? Apakah untuk ibadah atau mungkin selain itu? Kalau misalkan digunakan untuk ibadah, maka beruntunglah kita, aman kita, berpindah dari tempat hisab kita. Tapi kalau ternyata pertanyaan tentang nikmat itu menjadikan kita susah untuk menjawabnya, bingung apa yang akan kita jawab. Ketika ditanya apa yang kau gunakan dari nikmatku, kita bingung mau bohong, nggak mungkin karena Allah tahu. Mau dusta tidak bisa. Maka pada akhirnya menjawab salah, tak menjawab pun salah. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin yang mungkin saat ini mengaji, maka jadikanlah pengajian ini sebagai bentuk supaya kita berubah, supaya kita mampu memperbaiki dari yang tadinya mungkin satu menjadi dua, menjadi tiga. Jangan sampai kita hanya itu saja. Datang kita ke pengajiannya ingin berubah, bukan untuk hanya seperti itu saja, atau mungkin hanya ingin disebut orang yang mengaji doang. Busi ini rajin datang ke pengajian misalkan, jangan. Tapi niatkan kita menuntut ilmu, datang ke majelis untuk memperbaiki diri jadi lebih baik. Itulah inti daripada kita duduk di majelis ilmu. Kalau seandainya setiap minggu kita hadir di majelis ilmu seminggu full misalkan, tapi ternyata tak menjadikan kita lebih baik, sama saja percuma. Sama saja kita dengan orang yang belum ngaji. Tapi satu minggu sekali kita ngaji, tapi ternyata menjadikan kita jadi lebih baik, maka itu jauh lebih baik daripada seminggu full tapi ternyata tidak menjadikannya lebih baik. Syukur-syukur yang lebih baik seminggu full, makin banyak yang dia dapat. Luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita juga tidak pernah melupakan untuk senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada kita apa itu kehidupan. Sesungguhnya tujuan hidup di dunia bukan untuk yang lain. Maka dari itu kenalilah untuk apa kita hidup di sini. Ketahuilah untuk apa kita hidup di dunia. Kalau seandainya hidup di dunia hanya untuk mencari harta, kemudian kita belanjakan untuk foya-foya, kita belanjakan hanya untuk kepentingan dunia, tidak menghantarkan diri kita kepada Allah, maka sesungguhnya apa bedanya kita dengan binatang, yang mana binatang itu hidup dia hanya untuk makan, dipekerjakan hanya untuk makan, kemudian yang mendatangi syahwatnya seperti itu. Apa bedanya kita dengan binatang kalau misalkan hidup hanya untuk itu saja?
Maka jangan jadikan hidup itu hanya untuk tidur, makan, kemudian apalagi bekerja, memenuhi syahwatnya. Jangan. Apa bedanya kita dengan binatang? Kita kaum muslimin yang dituntun oleh Allah melalui Rasulnya untuk mengetahui hidup ini pada hakikatnya bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk tidur, bukan hanya untuk mencari harta dan bekerja, bukan. Tapi untuk apa? Tapi untuk ibadah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali tujuannya satu, hanya untuk ibadah. Kalau seandainya tujuan penciptaan itu ternyata diselewengkan oleh manusia, berarti dia keluar daripada hakikat diciptakannya dirinya. Ya, karena hakikatnya diciptakan untuk ibadah. Bagaimana kita jadikan pekerjaan kita bernilai ibadah? Bagaimana kita jadikan makan kita bernilai ibadah? Bagaimana kita jadikan mendatangi syahwat kita bernilai ibadah? Bagaimana kita jadikan pekerjaan semua apa yang kita lakukan, aktivitas di dunia ini bernilai ibadah? Diajarkan oleh Rasul semuanya. Diajarkan oleh Rasul semuanya. Bahkan sampai mau buang air hajat atau mau buang hajat saja di kamar mandi, kira-kira diajarkan atau tidak? Diajarkan. Masya Allah, luar biasa Islam yang mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya. Mungkin di agama lain tidak pernah diajarkan, ya, sekecil sampai sedetail-detailnya perkara hidup kita tidak diajarkan. Masa kita mau buang hajat saja diajarkan? Berarti menandakan hidup kita itu tidak sia-sia. Bagaimana hidup kita itu bernilai ibadah sampai mau buang hajat saja ternyata kita diajarkan untuk ibadah. Ketika mau masuk kamar mandi kita diajarkan untuk apa? Baca doa, baca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita baca doa itu bernilai ibadah kalau kita melakukannya. Dan alhamdulillahnya itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai kewajiban, hanya dijadikan sebagai mustahabun atau perkara sunnah. Ya, menjadi sunnah yang mengerjakannya imtithalan, mengikuti Rasulullah SAW, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus Rasulnya bukan hanya sekedar diutus, ya, liyukhrijahum minadh-dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini dari kegelapan menuju cahaya. Kalau orang yang ingin menuju cahaya, silahkan ikuti siapa yang diutus oleh Allah, ya. Dan kalau misalkan, ya, masih mau ditetap kegelapan, ya silahkan jangan diikuti Rasul kita, ya. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimah semoga dimuliakan oleh Allah, kita diajarkan hidup oleh Rasul, ya, untuk mengetahui bagaimana dan apa sih tujuan hidup kita di dunia. Ternyata tujuan hidup kita di dunia untuk ibadah. Hidup hanya sebentar, hidup hanya sementara. Lantas buat apa kita gunakan itu hanya untuk mencari harta, untuk makan dan berfoya-foya? Sia-sia dan sia-sia. Insya Allah mungkin pada malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir. Yang mungkin tafsir yang pertama yang kita sampaikan yaitu tafsir tentang kurban, ya. Salah satu di antara ayat tentang kurban itu di dalam surat Al-Kautsar, ya. Mungkin surat terpendek, ayatnya cuma ada berapa? Ada 3 ayatnya. Surat terpendek dan kita hafal mungkin semuanya. Bahkan mungkin dibaca setiap sholat, ya. Inna a'toina dengan kulhu, ya, 2 rakaat itu. Ya, jadi biar cepat. Baca surat gitu, baca apa? Kulhu dan inna. Inna apa? Ya, innalillahi. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ menurunkan surat Al-Kautsar, dan insyaallah nanti tafsirnya akan kita jelaskan billahi taala. Di situ juga ada berkaitan tentang kurban yang tadinya mungkin kita akan bahas tentang tafsir Al-Hakumut. Apa Al-Hakumut itu? Surat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar apa? At-Takatsur. Beda ya? Al-Kautsar dan At-Takatsur, tapi sama saja, dari wazan yang sama. Ya, dari wazan yang sama. Kaf ta ro, katsuro. Ya. Kaf katsuro, ya. Berasal dari kalimat atau wazan kaf sin ta ro. Ya, Kautsar dan Takatsur sama saja, mirip ya.
Insya Allah nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas tafsir tentang surat At-Takatsur. Mungkin malam ini kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Kautsar. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, karena ini mungkin bulan haji, ya, di mana di situ ada kurban dan yang lainnya, maka insya Allah kita juga akan membahas nanti di pertengahan ayat surat Al-Kautsar itu ada tentang udhiyah atau tentang berkurban. Dan kita insya Allah akan bahas tentang ahkamu al-udhiyah wa adabi. Bagaimana kita mengenal dan mengetahui hukum-hukum dalam berkurban, kemudian adabnya dalam berkurban itu seperti apa, insya Allah nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas itu, kita baca dulu surat Al-Kautsar ayat yang pertama sampai yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Al-Kautsar ini salah satu di antara surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surat Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah. Ya, Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, ya. Jadi Makkiyah dan Madaniyah perbedaannya apa? Salah satu di antara perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah, kalau surat Makkiyah diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sekalipun misalkan diturunkannya di Madinah ketika Rasulullah belum hijrah, masih disebut Makkiyah. Ada surat Madaniyah, ya, dinamakan surat Madaniyah, diturunkan di surat Madani, termasuk surat yang diturunkan di Madinah, tapi Rasulullah pada saat itu sedang di Mekah. Ya, kenapa demikian? Karena ya surat yang disebut Madaniyah itu surat yang diturunkan atau dinamai disebabkan karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, sekalipun turunnya di Mekah. Dan surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah, ya, yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan surat ini berisi tentang Nabi Muhammad SAW dan tentang pemuliaan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar itu apa? Kautsar itu telaga. Naam, ya, maknanya sebenarnya banyak Al-Kautsar. Sebagaimana kata ulama tafsir, beliau mengatakan makna dari Al-Kautsar artinya kasratul khair. Al-Kautsar makna yang pertama yaitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kemuliaan untuk beliau. Itu makna yang pertama Kautsar, ya, berasal dari wazan fa'al. Ya, harusnya kasratun, karena wazannya wazan fa'al jadi Kautsar. Ya, asal kalimatnya kasratun, katsir, banyak. Katsir itu artinya banyak. Pernah tidak diajarkan di madrasah katsirun, qalilun, pernah enggak? Katsirun banyak, qalilun sedikit, ya. Maka Kautsar berasal dari kalimat kasrah, ya, ditulis atau tertulis dengan wazan fa'al sehingga menjadi Al-Kautsar. Artinya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk kemuliaan kepadanya. Kemudian ada juga yang memaknai, ya, para ulama tafsir yang kedua, makna Kautsar adalah, ya, surga atau sungai di dalam surga yang khusus diciptakan untuk orang-orang yang nanti masuk surga. Dan itu keistimewaan untuk Rasulullah SAW, ya, sungai di surga namanya Al-Kautsar, ya. Itu yang kedua, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, beliau ketika tertidur, Rasulullah ketika tertidur, kemudian dia terbangun. Kemudian fatabassama Rasulullah SAW, setelah tertidur kemudian bangun, tersenyum Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Apa yang membuatmu tersenyum?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, nazala qabla qalil ayatun aw suratun, turun tadi. Nazala qabla qalil suratun, turun barusan mah tadi surat yang membuatku gembira. Apa itu? Kemudian Rasulullah mengatakan
membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, maka nikmat yang banyak ini dikatakan yang pertama yaitu banyak kebaikan untuk Rasulullah, banyak sekali di antara, ya, banyak sekali. Yang kedua, makna Kautsar yaitu sungai yang ada di surga. Yang ketiga, makna Kautsar yaitu kata para ulama sebagai telaga yang nanti ada di padang mahsyar. Telaga yang nanti ada di padang mahsyar, sebagaimana kata Rasulullah dalam sebuah hadis, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun. Sesungguhnya itu adalah sungai. Ini dalil tentang bahwasanya Al-Kautsar itu sungai di surga. Sesungguhnya itu adalah Kautsar, itu adalah surga yang Allah janjikan untukku, dan di dalamnya banyak sekali banyak kebaikan. Huwa haudun, kemudian dia juga sebagai telaga. Jadi di surga itu nanti ada air yang mengalir, namanya apa? Al-Kautsar. Dan dari surga itu mengalir nanti ke padang mahsyar kata para ulama, sehingga di padang mahsyar itu nanti ada yang namanya telaga. Dan telaga itu airnya dari Al-Kautsar yang di surga, sehingga di surga namanya Al-Kautsar dan telaga Rasulullah pun namanya Kautsar. Ya, kemudian kata Rasulullah, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, dan ini dinampakkan dan didatangi oleh seluruh umatku pada hari kiamat. Al-Kautsar yang ada di padang mahsyar, ya, bukan yang ada di surga. Karena yang ada di surga nanti belum tentu kita masuk dulu atau enggak. Jadi nanti salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah itu diberikan oleh Rasulullah telaga khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pada hari kiamat semuanya datang nanti kepada telaga tersebut. Kemudian aniyatuhu adadun nujum, bahkan nanti gayung-gayungnya, wadah-wadahnya, bejana-bejananya untuk minumnya itu sebanyak bintang di langit, terhitung tidak oleh kita. Ada nggak sampai sekarang dengan kemajuan teknologi yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Belum ada. Berarti banyak, begitu banyak, yang mungkin seluruh manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad dari awal sampai akhir itu akan kebagian apa? Kebagian gayungnya atau wadahnya untuk meminum dengan itu. Kebagian. Kemudian apa? Fayuhtalajul abdu minhum. Kemudian ternyata di antara umatku, kata Rasulullah, hati-hati. Di antara umatku ada yang dijauhkan dari wadah tersebut untuk minum. Mau minum, disingkirkan, gak boleh. Terusir. Ketika mau mendatangi telaga Rasulullah, diusir. Fa'akul, kemudian Rasul berkata kepada Rabbnya, Rabbi innahu min ummati ya Rabbu. Kata siapa? Kata, kayaknya belum colokan. Kemudian apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi innahu min ummati ya Allah. Itu yang tadi terusir itu umatku ya Rasulullah. Yang terusir itu adalah umatku ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqul, kemudian Allah menjawab pertanyaan siapa? Atau perkataan Nabi Muhammad dijawab oleh Allah. Kemudian Allah bersabda, ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang sudah dibuat dan apa yang sudah dilakukan oleh umatmu setelah engkau meninggal. Jadi engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka perbuat umatmu. Ini yang disebut dengan ancaman bagi orang-orang yang membuat perkara baru setelah Rasulullah meninggal, membuat syariat-syariat dan agama baru setelah Rasulullah meninggal, yaitu kata Rasulullah, ya, dia akan dijauhkan dari yang namanya telaga Rasulullah, yang siapa saja yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah la yadmanu abadan, tidak akan pernah merasa haus selamanya. Tapi ternyata ada sebagian umat Rasulullah, ingat, umat Rasulullah akan terusir dari telaga tersebut disebabkan karena mereka melakukan perkara baru setelah Rasulullah meninggal. Setelah syariat sempurna, dia melakukan perkara baru sehingga dia mengatakan, ini kan baik. Baik menurut siapa? Baik bukan menurut akal manusia, baik bukan menurut ustaz, baik bukan menurut
siapa? Syekh. Baik bukan menurut siapapun, bukan. Tapi baik itu menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Maka nanti yang membuat perkara baru, syariat baru setelah Rasulullah meninggal, dia akan terusir daripada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah ma aniyatul haudhi, ya Rasulullah, bagaimana bejana Rasulullah nanti di akhirat, ya, bejana apa untuk meminum air tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sesungguhnya demi zat yang mana jiwa Muhammad berada di genggamannya, kata Nabi Muhammad, la'aniyatu aktsar min adadin nujumis sama, sesungguhnya wadahnya itu untuk minum sebanyak bintang di langit, wa kawakibuha, dan planet-planetnya, ala fil lailatil mudlimatul mushiyatun, ketika kita melihatnya matahari atau langit sedang cerah-cerahnya, di tengah kegelapan langit yang sedang cerah. Banyak tidak bintang-bintang? Banyak sekali, mungkin tak terhitung oleh kita, ya. Kemudian aniyatul jannati min man syariba, kemudian diterbuatnya pula atau gayungnya atau wadahnya di surga itu nanti siapa yang meminum darinya, la yadmanu akhir, bahkan dia tidak akan pernah yang namanya merasakan kehausan. Kemudian ma alaihi yashkhubu fihi mizayani minal jannah, man syariba minhu la yadmanu ardu mithlu tuli ma baina ammani ila aikah, bahkan sampai ada juga wadahnya, ya, bahkan panjangnya, barang siapa yang meminumnya dia tidak akan pernah kehausan. Di mana? Di surga dan di padang mahsyar. Ya, yang meminum Al-Kautsar di surga dan di padang mahsyar itu tidak akan pernah kehausan. Bahkan lebar daripada wadahnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman dan Ailah. Amman itu menurut kita Oman, ya. Amman itu mungkin sekarang mah Oman, ya. Wallahu a'lam Amman itu wilayah mana, tapi mungkin Oman dan apa jaraknya dengan Ailah. Ailah itu di daerah dekat, masih di Saudi, ya. Intinya apa? Panjangnya luar biasa, ya. Jadi nggak bakal habis walaupun kita minum, nggak bakal habis di wadah tersebut. Kemudian yang paling mengkhawatirkan, Rasulullah SAW mengatakan la yurfa'anna ilayya rijalun minkum, sampai nanti ada yang dinampakkan dari umatku, laki-laki atau perempuan di antara umatku, kata Rasulullah, hatta idza ahwaitul launawilahum, sampai ketika aku mengambil air untuk memberikan minum kepada mereka, ini minumlah air dari telagaku, kata siapa? Kata Rasulullah SAW, ukhtuli juduni, kemudian dia disingkirkan dariku, dijauhkan dariku oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqul, dan aku mengatakan, Rabbi ay Rabbi ashabi, ya Allah, itu adalah umatku, itu adalah sahabatku. Kemudian Allah mengatakan, la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau ya Muhammad tidak tahu apa yang mereka buat sahabatmu dan pengikutmu, umatmu setelah engkau meninggal. Maka di sini dalil, kata para ulama tafsir, bahwasanya Nabi Muhammad tidak tahu apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan setelah beliau meninggal, ya. Apa yang Rasulullah yang Rasulullah lakukan atau yang Rasulullah tidak tahu ketika beliau meninggal, yaitu ketika umatnya membuat perkara baru. Ini dalil, kata para ulama, bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui apa-apa, ya. Kemudian Rasul mengatakan suhqan liman baddala ba'di, celaka bagi orang-orang yang membuat perkara baru setelah aku meninggal. Ya, jadi Rasulullah nggak tahu ketika dibangkitkan mau memberikan minum kepada umatnya, ternyata disingkirkan oleh Allah, diusir oleh Allah. Ini bukan umatmu, ini bukan sahabatmu, dia telah membuat perkara baru setelah engkau meninggal. Ya, di sini dalil, kata para ulama, Rasulullah tidak tahu perkara gaib dan perkara apa-apa setelah para sahabat atau setelah beliau meninggal, tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya, ya. Jadi jangan ada yang mengatakan Rasulullah hadir di hadapan kita misalkan, tidak, ya, tidak bisa, ya. Kenapa? Kalau seandainya hadir, tentunya pasti Rasulullah tahu apa yang kita lakukan saat ini. Sedangkan ketika di akhirat, di dalam hadisnya dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui, ya, apa yang dilakukan oleh umatnya setelah beliau meninggal. Kemudian ayat yang kedua, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya?
Fasholli, maka dirikanlah atau laksanakanlah salat karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar termasuk berkurban artinya, ya, menyembelih. Ya, ada wanhar, ada dzabhun. Nahar di sini di bawah untuk unta, ya, dan dzabhun untuk selain unta. Jadi kira-kira selain itu ada yang bisa disembelih? Yang nggak punya leher bisa disembelih tidak? Apa binatang yang nggak punya leher? Babi. Nggak punya leher ya? Apa lagi? Kuyup, binatang laut yang boleh dimakan, tidak perlu disembelih. Apalagi ada binatang buaya ya? Buaya punya leher, buaya? Lonjor gitu aja. Nyambung ya, leher dengan ini nyambung. Nah, jadi insya Allah nanti kita bahas tentang wanhar. Baik. Kemudian salat dan menyembelih hewan untuk berkurban merupakan dua ibadah yang sangat agung. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasholli li rabbika wanhar, Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan salat dengan berkurban. Di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, atau apa maksudnya? Dan sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga akan menjerumuskan orang yang menyembelih kepada selain Allah. Makanya menyembelih itu adalah sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah akan mengancam dengan neraka bagi orang yang menyembelih bukan untuk Allah. Sebagaimana kata siapa? Kata Allah Rasulullah dalam sebuah hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sesungguhnya Allah akan melaknat. Yang namanya laknat berarti ancaman keras sekali. Karena kalau dibicarakan tentang laknat, pelakunya merupakan pelaku dosa besar. Dan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya dosa dan bisa dijerumuskan ke dalam neraka. Jadi siapapun yang menyembelih atau berkurban untuk jin misalkan, atau untuk manusia, ya, tapi manusianya maksudnya bukan untuk dihidangkan ke manusia, bukan. Kalau itu mah beda, nanti ada pembahasan. Mau menyembelih dulu ada tamu, ya Ustaz, itu bukan yang menyembelih untuk manusia, bukan, ya. Maksudnya apa? Dia menyembelih karena manusia, atau karena siluman, ya, atau karena makhluk jadi-jadian, atau karena penunggu ini dan penunggu itu misalkan. Berarti ia telah berbuat kesyirikan, telah melakukan kesyirikan, karena menyembelih khusus hanya untuk Allah, sebagaimana kita sholat untuk Allah tidak boleh diperuntukkan untuk yang lain. Karena apa? Karena Allah menderetkan sholat atau ibadah sholat dengan kurban, berarti menandakan ibadah ini tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Dan siapa yang melakukannya untuk selain Allah, berarti dia telah melakukan yang namanya kesyirikan, ya. Kemudian dengan demikian ada beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, fasholli li rabbika wanhar, kata Paulus dalam tafsir. Hal ini menunjukkan bahwa Allah seakan-akan berkata kepada Rasulnya ketika dia diberikan kauzar, ingin mengatakan, wahai Muhammad, engkau sudah diberikan nikmat yang banyak, maka fa di sini berarti menandakan ada sebabnya atau ada syaratnya. Ketika engkau sudah diberikan nikmat, fasholli, maka sholatlah kamu sebagai bentuk ibadahmu dan kesyukuranmu kepada Allah, wanhar, dan sembelihlah. Di sini pun kita sama, kalau kita sudah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, maka jangan lupa syukuri nikmat itu dengan memperbanyak ibadah. Ibadah sholat, kalau datang kurban, kalau bisa berkurban, kalau punya kemampuan berkurban, ya. Jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah di waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan. Kalau sholat ya sholat, kalau berkurban ya berkurban, kalau misalkan haji ya haji, kalau misalkan puasa ya puasa. Kerjakan di waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan, ya, kepada kita semua sebagai kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Jadi itulah salah satu di antara ayat tentang berkurban, dan insya Allah kita akan bahas tentang ahkamu wa adabu udhiyah, bagaimana hukum-hukum dan adab dalam berkurban. Yang pertama, ya, bagaimana kita mengenal yang namanya hukum daripada berkurban. Apa hukum berkurban? Wajibkah, sunnahkah, atau mubah, atau makruh, atau haram?
Ya? Wajib bagi yang punya. Wajib bagi yang punya, masya Allah. Kalau wajib, kalau bisa menyebutkan hukum harus punya dalil. Apa dalilnya? Itu juga harus. Nah, ya. Kalau kita ditanyakan kenapa sholat, hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Sholat qiyamul lail wajib apa sunnah? Apa dalilnya? Nah, jadi hukum itu kalau misalkan kita mau memberikan wajib dan sunnah dan haram itu harus tahu dalilnya. Ya, kalau tidak tahu dalilnya, itunya hocak ustad banyak. Paling gitu mentok-mentok, nah ustad sah, ustad ani, ya misalnya. Waduh, udah, yang nggak suka mah, ulah didengarkan, lain gitu ada mah. Pasti gitu ya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya yang mengatakan demikian, insya Allah tidak ada yang bisa mengelak kecuali orang-orang munafik yang tidak mau menerima qaulullah dan qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Allah dan perkataan Rasul. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Jadi hukum udhiyah atau hukum berkurban, hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Jumhurul ulama mengatakan dia sunnah muakkadah. Ya, wa hadhil ibadatu fiha ihya'u ya li dzikri Ibrahim wa ibnih. Dan di sini ibadah tersebut ibadah yang agung di mana disebutkan di sini tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Bukankah adanya berkurban itu disebabkan salah satu kisahnya itu antara Nabi kita Ibrahim dan Nabi Ismail. Awalnya bagaimana? Awalnya tadi ya manusia yang akan dikorbankan. Coba kita lihat dulu dari bapaknya para nabi berkurban, bagaimana dia mengorbankan hartanya, jiwanya, bahkan anaknya pun dikorbankan. Apakah dia lebih cinta kepada Allah, apa cinta kepada keluarganya? Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim di dalam riwayatnya pernah mengatakan, apapun yang Allah minta akan aku berikan. Ternyata dia mimpi, dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Mimpinya apa? Mimpinya menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim tahu kalau itu wahyu, dan dia tidak menunggu kapan disampaikan ini wahyu kepada anaknya. Tidak, ngomong ulahnya. Tidak. Kalau dikatakan takut tersinggung ini anak, kalau enggak ini wahyu saya berdosa. Karena seorang nabi tak mungkin menunda-nunda wahyu kalau sudah diturunkan kepadanya. Haram bagi seorang nabi dan rasul menunda risalah. Kalau sudah waktunya diturunkan berarti harus disampaikan. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ketika bangun langsung disampaikan kepada anaknya, ya bunai inni ara fil manami anni adbah. Wahai anak, aku melihat ya dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Masya Allah. Perkataan anak apa? Oh, nggak langsung kabur orang mah. Yo langsung bajunya, kopernya disiapkan, nggak gitu. Ya. Yang paling menakjubkan dari anaknya luar biasa. Anak ibadah, orang tua ibadah. Mantap sekali. Soleh dua-duanya, anak dan orang tua. Luar biasa. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Maka masya Allah di sini Ismail rela mengorbankan nyawanya dan Ibrahim rela mengorbankan kasih sayangnya kepada anaknya. Karena demi siapa? Demi Allah. Dan kita sekarang tidak perlu mengorbankan anak kita, dan anak tak perlu mengorbankan nyawanya untuk kita. Cukup kita mengorbankan apa? Harta. Dan ternyata harta itu melalaikan daripada mengingat Allah. Alhaakumut takazur, karena bermegah-megahan heman, amun temegah duit dikeluarkan ujung ibadah heman ya, yang punya yang mampu. Masya Allah ya, luar biasa. Maka disebutkan tentang kurban ini, ternyata kisahnya Nabi kita, bapak kita dari para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim, masya Allah ya, luar biasa. Maka hukumnya menjadi sunnah menurut pendapat jumhurul ulama. Ada yang memang mengatakan wajib bagi yang mampu, benar ya. Dengan dalil apa? Dalilnya ini Pak siapa? Ubi. Dalilnya kalau misalkan ada yang mengatakan wajib, dalilnya man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang punya kemampuan dan dia tak mau berkurban, maka jangan deketi musola kami. Ya,
Jangan dekati musola kami, bukan termasuk umatku maksudnya. Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah, yang punya kemampuan tak mau berkorban. Ya udah, tinggalkan. Jangan dekat-dekat. Ini dalil bahwasanya yang mampu wajib, kata para ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau orang yang tak mampu, Ustaz, saya pengen berkurban tapi sekarang belum punya uang. Ya, mungkin nanti gajiannya bulan depan, boleh nggak kita berhutang untuk berkurban? Silahkan. Kalau dia mampu mengeluarkan hartanya sekalipun dengan berhutang dan dia mampu membayarnya nanti ketika bulan depan atau bulan muda gajian, maka silahkan berkurban, pinjam. Tapi kalaupun tak mampu, jangan dipaksakan, karena dia akan ibadah tersebut akan menjadi haram ketika dia menjadikan sesuatu itu wajib dan memaksakan dirinya. Ya, tak boleh memaksakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewajibkan suatu urusan ya kepada seseorang kecuali yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Baik, jadi hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalau punya kemampuan, bismillah, ya. Semoga tahun ini kita bisa berkurban. Berapa hari lagi? Dan berkurbannya jangan karena anak. Yo, anak-anak suka beli kambing, ya udah ya beli kambing karena anaknya mau, sekalian lah berkurban. Jangan karena anak. Kan rata-rata ada orang yang berkurban itu karena anak-anak senang dengan kambingnya misal. Yang lainnya, ya. Tadi sore saja anak saya, Abi minta uang katanya. Buat apa? Enggak, bukan buat jajan kok. Buat apa? Mau beli kambing katanya. Dikasih 2.000 mah beli kambing mupakoh katanya. Ya baik. Bukan buat jajan tapi buat beli kambing. Masya Allah. Jadi kalau kita mau berkurban jangan karena anak pula, dan jangan karena ingin Masya Allah terkenal dan wah Masya Allah si ini suka berkurban misalkan, jangan. Ya, jangan, tidak ada niat seperti itu ketika mau berkurban. Niatkan karena Allah, karena ini ibadah untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keutamaan berkurban? Keutamaan berkurban yang tadi dilakukan di waktu yang terbaik, di hari yang terbaik, di bulan yang terbaik. Yaitu apa? Bulan Dzulhijjah, salah satu di antara bulan yang Allah bersumpah di dalamnya wal fajri wa layalin ashr, dan dilipat gandakan pahalanya. Tidak ada dalil khusus tentang keutamaan udhiyah, tapi dia masuk ke dalam dalil umum tentang bahwasanya dilipat gandakan atau amalan yang paling terbaik di sisi Allah, mau itu wajib ataupun sunnah, ternyata paling terbaiknya yaitu di bulan Dzulhijjah, termasuk memotong kambing atau berkurban di bulan Dzulhijjah. Maka kalau mau berkurban ya di bulan Dzulhijjah, insya Allah itu mendapat keutamaan yang luar biasa, dilipat gandakan pahalanya dan mendapatkan banyak keutamaan ya. Salah satu di antaranya Allah puji orang-orang yang melakukan amal soleh di bulan Dzulhijjah, karena mereka termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah, karena Allah mencintai amalan tersebut. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam berapa ini? Masih lama. Baik. Syurutul udhiyah, apa sih syarat-syarat berkurban? Syarat berkurban yang pertama, ya syarat berkurban. Ya, yang mau berkurban insyaallah, yang ayah berkurban insyaallah. Amin ya. Kurban perasaan. Baik. Antakuna min bahimatil an'am. Yang pertama syaratnya yang akan kita kurbankan harus dari binatang ternak, yang diternakkan, yang digembala kemudian beternak, beranak, ya. Bukan kotok. Apa saja itu? Yang pertama al-ibil, onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Itulah yang disebut dengan al-an'am, binatang ternak. Maka ini syarat yang pertama. Ya. Wal ghanam itu banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Kalau di kita apa namanya? Ada embe, ada domba. Domba itu namanya kalau di kita menggembor. Ada embe kacang atau embe kacang apa namanya, lupa kita. Embe Jawa. Orang Kamasan ada. Embe apa namanya? Lupa saya. Embe kacang bukannya embe Jawa ya. Kemudian embe etawa ya. Etawa juga tuh masuk. Ya. Ya di Timur Tengah juga atau di Arab juga beda, nama kambing itu beda jenis. Ada yang disebut dengan al-ma'iz. Ma'iz itu ya sejenis embe kacang, embe gunung, embe kacang. Nah, embe kacang yang
2 tahun tuh gede-gede. Nah, sakit tuh baik gitu ya, 2 tahun 3 tahun doangnya tuh gede-gede. Ya, dipotong dagingnya mungkin seetik. Kemudian ada juga doan. Doan itu domba. Jadi yang tebal kulitnya ada bulungnya domba ya. Ada juga apalagi namanya syat. Syat ada juga syat. Syatun. Syat juga termasuk kambing. Maka dalam bahasa Arab itu banyak. Ada bonamun, ada do'nun, ada syatun dan ada ma'iz. Ya. 4 kurang lebih yang masih banyak mungkin yang ana belum ketahui. Apa itu? Taib. Apakah kerbau termasuk al-an'am? Ikhtilaf para ulama. Ikhtilaf para ulama, berbeda pendapat para ulama di situ. Apakah kerbau termasuk hewan ternak atau tidak? Maka pendapat yang pertama, kerbau termasuk hewan ternak jadi boleh dipakai kurban. Ya, ini pendapat yang pertama. Kenapa? Karena memang diternakkan, ya kan? Diternakkan tidak sama seperti sapi. Dan pendapat yang kedua, tidak boleh karena dia bukan termasuk hewan ternak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang disebutkan hanya apa? Sapi, unta, dan kambing. Kira-kira ada nggak di zaman Rasul itu kerbau? Ada yang disebut dengan jamus. Ya, tapi Rasulullah tidak memasukkan dia ke kategori hewan untuk berkurban. Maka untuk lebih ikhtiar, ya, kita lebih afdal, lebih aman, lebih baik kita pakai sapi daripada kita mengambil ikhtilaf para ulama. Kecuali di tempat kita, di wilayah kita memang nggak ada sapi, maka boleh dikiaskan kerbau dengan sapi. Kalau masih selama ada sapi, kenapa nyari yang lain? Dagingnya gede, Ustaz. Benar tidak? Ya, pungkilnya lebih gede ya. Nah, tapi untuk lebih aman kalau anak lebih condong kepada pendapat yang lebih baik sapi daripada kerbau, keluar daripada perbedaan pendapat para ulama. Ya. Baik, yang kedua, syarat kurban. Ya, syarat kurban bulughus sinnil muhaddada syar'an. Sampainya umur yang akan kita jadikan korban itu binatang. Ya, jadi binatang itu kalau kita mau jadikan korban harus sampai umurnya dulu. Jangan ini mah baru lahir dikorbankan. Ya, kasihan. Ya, berapa sih umurnya? Minal ibli ma lahu 5 sanawat. Kalau misalkan onta maka umurnya harus minimal 5 tahun. Ya, itu onta. Ya. Kemudian mau masuk 6 tahun. 5 tahun udah lewat berarti mau masuk 6 tahun. Wa minal baqari ma lahu sanatan. Dan baqarah itu apa? Sapi minimalnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu sapi. Jadi tanya kalau kita mau berkurban, tanya berapa umur ini? Umurnya berapa? Udah cukup untuk kurban berapa? 1,5 tahun. Wah, tuh belum. Kata siapa cukup? Nggak tahu, katanya aja. Bongsor, gede misal. Tanya dulu umurnya. Karena syarat diterimanya atau sahnya berkurban, umurnya harus sampai sesuai yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian wa minal ma'izi, dan dari kambing malahu sanah wa dakhala minat thalisa. Kalau misalkan maiz, kacang, gunung misalkan yang bulunya nggak tebal itu, maka umurnya minimal 1 tahun mau kedua. Tapi kalau domba, gembol, umurnya berapa? Wa minad dha'ni ma lahu 6 ashhur. 6 bulan kalau misalkan domba. Mau masuk ke 7 bulan. Ya. Tereh gede ya domba ya. Beda ya? 6 bulan boleh kalau domba. Tapi kalau jenisnya bukan domba, maka minimalnya setahun. Apa dalilnya? La tadbahu illa musannatun. Jangan engkau sembelih kecuali ibil atau onta yang umurnya sudah 5 tahun. Fa in azza alaikum fadbahu jaza'un minad dha'n. Kalau engkau tak mendapatkan itu maka silahkan potong saja potong saja kambing. Kemudian syarat yang ketiga, syarat menyembelih yang ketiga, antakuna malikan lil mudahhi aw ma yaqumu maqamahu. Yang dikorban itu punya dia, bukan punya orang lain.
Entah punya dia, entah punya orang lain dengan cara dia mencuri, atau mungkin dia mengakui menang mendak misalkan, atau menang ngambil di tukang tukang jualan itu, nggak boleh. Punya siapa ini? Punya saya. Tapi ternyata dia nggak beli, nggak ada, ngakuan doang. Ini kambing siapa? Ya nggak tahu punya siapa, udah punya saya misalnya. Maka tidak boleh. Atau mungkin dinamai sama dia, ya punya dia misal tadinya udah punya orang. Ya karena dia pengen kelihatan kurban, diganti tulisannya, ditulis nama dia misalnya. Ya Pak Hadi misalnya, tadinya bukan Pak Hadi, ya ternyata diganti nama Hadi misalnya. Tidak boleh. Syaratnya kalau ingin diterima dan sah, ya harus punya dia. Ya bagaimana mengorbankan yang punya dia? Jadi berkorban itu segala sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya dan dimiliki oleh dirinya. Kemudian syarat yang keempat, alla yata'allaqu biha haqqul insanu ghairihi min rahnin aw nah. Jangan sampai yang dibeli dari hewan itu termasuk hewan gadaian. Ya. Kalau hewan ada yang digadai ada. Ya onta, sapi ada, yang diambil perahnya untuk mengurusinya boleh. Jadi digadai yang boleh dimanfaatkan itu tunggangan, yang diambil susunya kemudian dijual itu boleh. Kenapa? Karena untuk perhitungan biaya pengurusan, dia kan harus diambil makannya, harus ini dan harus itu. Ya, kalau tidak diberi makan, mati enggak? Mati, ya. Maka harus tadi bukan punya orang lain. Tidak ada ikatan barang itu atau korban itu, hewan itu punya orang lain juga. Ya, punya berbarengan misalkan jangan. Ya. Kemudian yang kelima syaratnya disembelihnya ya di waktu yang sudah ditetapkan. Kapan waktunya? Waktunya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, setelah matahari terbit, ya, setelah sholat disembelihnya. Wa huwa ba'da sholatil Id yaumun nahar, yaitu pada atau setelah sholat Id, ya, hari nahar atau hari menyembelih, sampai tenggelamnya matahari hari ketiga yaumut tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa saja? Tanggal 11, 12, 13. Hari ketiga tasyrik, ketika matahari tenggelam tidak boleh disembelih lagi. Jadi kalau ada yang mau menyembelih saking banyaknya sesembelihannya boleh, ya, waktu lebarannya 11-nya, 12-nya, 13. Tanggal 10-nya Yaumul Adha, ya, lebaran Idul Adha-nya boleh tanggal 11-nya kalau masih banyak dagingnya atau hewan sembelihannya, tanggal 12-nya atau tanggal 13-nya, dan terakhir tanggal 13 sampai matahari tenggelam. Ya, jadi habiskan di situ disembelih. Habiskan di situ disembelih. Kemudian yang selanjutnya yang keenam terakhir, syaratnya yang terakhir. Antakuna khaliyatun minal uyub. Harus bersih dari yang namanya cacat ketika kita mau berkurban. Pilih, hati-hati. Ketika kita mau berkurban, pilih yang bagus, yang terbaik. Jangan nyari yang murah. Mana yang kira-kira gede murah? Ada nih gede murah, tapi punten rada keceng matanya satu. Kakinya agak apa? Kakinya agak pincang. Kemudian apa? Murung. Ayo non muyung. Ya. Muyung tuh cicing banget tedek udang-udang tedek dah. Gede tapi awak nama. Gede nama orang ku angin doang. Kambing ya masuk angin ya. Masuk angin ya. Ya, maka harus bersih. Syarat yang keenam itu hewan kurban yang akan disembelih itu harus bersih dari yang namanya uyub. Dan uyub itu apa? Aib atau penyakit atau cacat. Dan cacat yang jelas ada 4 yang tak boleh, ya, dipakai untuk kurban. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, arba'un la yujizna fil adahi, ya. 4 kecacatan yang tidak boleh dipakai untuk sesembelihan itu kurban. Yang pertama, al-awra'u al-bayyin awraha. Auruha. Kemudian kata Rasulullah yang pertama yaitu buta yang jelas butanya, tidak melihat. Kalau misalkan kalau buta itu ada matanya itu putih atau kecek, itu menjelas atau tidak? Jelas. Tapi ini mah ada yang matanya jelas, kita nggak tahu, ya, jelas nggak ada kecacatan. Tapi ketika jalan itu untang pentok, mantong itu misal kayak buta tapi nggak jelas butanya, maka kata para ulama yang seperti ini dibolehkan. Karena kenapa? Yang dijelaskan Rasulullah yang pertama itu buta yang jelas butanya, entah karena putihnya misalkan apa, dan yang putih mata itu namanya katarak misalkan, atau mungkin disebabkan karena apa,
kecongkel atau jatuh atau keluar misalkan, maka itu sudah jelas butanya, maka tidak boleh digunakan untuk berkurban. Yang kedua, ya, cacat, yaitu kata Rasulullah, yang maridhatun al-bayyinu maraduha, yang sakit jelas sakitnya, muyung di pojokan, gedek dahar, gede badannya, murah lagi, ya. Atau yang tukang kurban atau yang tukang jualan pengen laku ini, ya dijual aja, penting mah kembali modal. Dan orang yang ingin gede, ya udah dibeli aja lah, ya. Atau ingin murah, dibeli saja. Kemudian yang pincang tidak boleh pincang jelas. Jadi kalau jelas pincangnya, maka tidak boleh dijadikan kurban. Kalau pincangnya pincang yang nggak jelas, misalkan kita lihat jalannya ingked, setelah duduk jalannya ingked, waduh ini cacat, ini nggak boleh pakai kurban. Belum tentu boleh jadi kesemutan itu apa kurban, karena saking lamanya dulu, ya, kesemutan, kasih remen, sing siremen, bukan asam urat ya. Kalau asam urat nggak kelihatan, nggak jadi masalah. Ya kan ada biasanya binatang yang ingked itu ya, tapi ingked sebentar doang, ya mungkin kesemutan atau pegel yang lainnya, maka tidak termasuk cacat. Baik, yang selanjutnya nanti ada adabnya. Bagaimana kita cara menyembelih itu ada adabnya, ya, ada adabnya. Jadi jangan sekedar menyembelih, kita harus tahu adabnya. Yang mau menyembelih nanti, menyembelih kita motong di sini, motong. Nih, ya. Sapi berapa sapinya? Dua Pak? Nggak ada. Kambing satu, Ustaz. Kambing satu, alhamdulillah. Hari kedua tapi. Hari keduanya. Biasa kambing. Nambah insya Allah ungkus katanya. Oh iya. Pokoknya apa? Pokoknya sakit yang benar-benar sakit yang tak dianjurkan untuk menjadi tak boleh. Nah, tak boleh. Yang dikabiri tak boleh. Itu betul. Karena kalau seumpamanya ketika seekor sapi itu dibawa dari sana, benar-benar, nah ketika diturunkan dari mobil datang ke tempat kita, dia keseleo. Jadi otomatis kakinya itu agak. Kalau misalkan kata para, kalau misalkan itu keseleo bukan disebabkan, bukan dari awal cacatnya, maka boleh. Karena kesalahan. Ya. Karena kesalahan bukan penyakit dari awal bawaannya misalnya, ya. Kalau memang awalnya Kurang pendengaran gimana? Apa itu? Kurang pendengaran. Itu tidak jelas. Telinga memang yang telinganya sompeng misalkan, itu tidak boleh. Tapi kalau pendengaran berarti itu tidak, kita tidak tahu dia mendengar atau tidak. Ya. Nah, ada aja ya. Tapi yang itu tidak termasuk ke situ, ya. Kenapa? Karena itu yang tidak jelas. Tapi kalau sompel telinganya misalkan, sompel, ya, maka tidak boleh. Dan ada yang cacat yang istilah para ulama, tanduk misalkan, cacat tanduknya bekas ini dan bekas itu, istilah para ulama. Ada yang mengatakan tanduk patah, ada sebagian ulama salafus saleh mengatakan saya tidak senang kalau yang berkurban binatang yang tanduknya patah. Sehingga ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tanduk patah ya tidak boleh dipakai tidak boleh dipakai kurban. Tapi ini ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan boleh. Yang penting 4 tadi yang disebutkan itu yang tidak boleh ada pada kurban itu, ada pada hewan kurban itu. Kemudian syarat yang menyembelihnya. Syarat yang menyembelihnya nih, hati-hati. Ya. Yang pertama, an yakuna mudzakki aqilan musliman au kitabiyan. Yang pertama harus muslim. Ya, yang menyembelih hewan kurban harus muslim. Kemudian aqil, punya akal. Walaupun muslim nggak punya akal, maka tidak boleh. Contoh punya akal itu apa? Anak kecil tak boleh. Karena akalnya belum sempurna di situ. Maka tidak boleh. Bukan hanya orang gila saja. Ya, muslim, ya anak kecil yang belum balik misalkan, dia akalnya masih belum sempurna, maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, qasdu at-tadhkiyah. Dia punya, yang mau berkurban itu harus punya untuk siapa dia berkurban? Untuk Allah atau untuk manusia? Atau untuk jin atau untuk yang lain? Jadi harus punya tujuan untuk apa kamu berkurban? Pimilun
nyawa mulai mulai kurun isin orang korban misalnya, maka tidak boleh tujuannya seperti itu. Tujuannya untuk apa dia dulu? Untuk Allah atau untuk yang lain? Yaitu syarat yang menyembelih. Kemudian an yakuna dzabhan lillah, dan harus ketika menyembelih itu untuk Allah, bukan untuk yang lain, ya. Kemudian ketika menyembelih an yusamma 'alaiha bismillah, yusammi 'alaiha bismillahi la bismi ghairi. Ketika menyembelih harus untuk Allah dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama lain. Bismil Uzza, bismillata, bismi fulan dan fulan misalkan, tak boleh. Jadi harus bismillah. Tak boleh ada nama selain Allah. Ya, tak boleh ada nama selain Allah. Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alaihi. Jangan kau makan apa saja yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Ya. Tak boleh. Ya. Kemudian syarat yang kelima, an yakuna dzabhun bi muhaddadin lil hadits sabiq. Dan ketika kita mau menyembelih harus dengan sesuatu yang tajam. Ini mau disembelihnya dengan sesuatu yang rompang misalkan, atau sesuatu yang tidak diasah dulu, atau diasah tapi ternyata bahannya jelek sehingga ke kulit binatang itu sehingga motongan nambah tuas. Coba sekarang banyak. Ya, kalau tukang jagal mungkin tahu mana golok yang bagus, mana golok yang tidak. Ketika nyembelih itu seret, kalau kambing mah sekali dia udah mantap. Sekali aja tinggal noing, ke bawah nanti daging itu. Apa namanya ya, ngikuti itu daging dengan tajamnya pisau, seret aja. Anak punya pisau itu, ketika nyembelih noel kambing aja sekali, udah mati. Ini makan ada pakai pisau mantul mungkin ya, belum diasah, rata-rata golok belum diasah atau udah diasah tapi masih mantul. Kambing aja kudu dikir-kir. Kira-kira sakit nggak gini-gini? Ya, merasakan kita pun kalau gini-gini sakit. Tapi kalau sekali seret, oh masya Allah. Orang Timur Tengah masya Allah berdua menyembelih sendiri gak bisa. Sendiri menyembelih pakai pisaunya, pisau dapur. Pisau dapurnya tapi seket, seret aja udah beres, tinggalin. Ya, kalau kita mampu menyekelan suku hiji, suku haru, awakna, yahuluna. Kalau di sana maksimal itu 2 orang cukup, sendiri gak bisa mereka. 8 orang. Baik. Kalau sapi mah ya silahkan, tinggal bagaimana caranya bisa menjatuhkan sapi itu, kira-kira seperti itu. Sekarang banyak alat ya untuk merobohkan sapi. Baik. Kemudian yang menyembelih itu harus diizinkan oleh orang yang punya hewan tersebut. Ya, kalau tidak diizinkan jangan. Ya, dan ada kemudian yang ke-8, yang perkara yang selanjutnya ada bagaimana cara menyembelih. Ada yang mau menyembelih nanti. Ya. Dan kalau bisa sesembelihan itu dipotong oleh yang mau berkurban. Itu yang afdol. Yang afdal itu Rasulullah ketika menyembelih dia yang menyembelih sendiri. 100 onta, kemudian sekian kambing disembelih oleh beliau. Sisanya disembelih oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Kemudian adabnya bagaimana kita adab menyembelih? Yang pertama istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Mana kiblatnya kita cari? Ke sana. Ke sana mirip ya. Kita mau ke sana ya kiblatnya. Ternyata ke sana mirip. Ya. Kemudian yang kedua waktu dhahi ala jambi aisar. Kemudian disimpan di sebelah kirinya. Kalau mau mengarah ke arah kiblat berarti gimana tidurnya ke arah kiri. Tidur ke arah kiri seperti ini. Ya. Ke arah kiri menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian apa? Nahrul ibil aw lil ibil wa dhabhu li ghairiha. Menyembelihnya di bawah di sini nih untuk onta. Kalau untuk selain onta di atas, di dekat kerongkongan di sini, antara di bawah atau di atasnya. Ya, ada ikhtilaf memang para ulama yang mengatakan di atas, ada yang mengatakan di bawah. Ya, di bawah kerongkongan atau di bawah. Kalau ana lebih pendapat di atas kerongkongan. Ada kerongkongannya binatang? Ada. Ya. Kalau ana lebih di sini karena mengambil dari kalimat labah ya dekat dengan kerongkongan ya di sini, maka insya Allah ini langsung kena dan meninggal insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya qatul hulqum wal mariyah,
harus terpotong tenggorokan. Jangan sampai dipotong cuma seret aja gitu doang. Nggak boleh, harus terpotong karena itu menyiksa binatang kalau tidak terpotong. Jadi benar-benar harus sampai terpotong ini kerongkongan atau urat lehernya dan tempat bernapasnya dipotong sampai terpotong. Ya, mentok-mentok sampai tulang apa? Ya tulang leher, sampai tulang leher. Kemudian jangan lupa tajamkan dulu pisaunya sebelum menyembelih. Kemudian yang ke-6, ada mudhu dzabhiha amamal akhar au ukhrayat. Jangan sampai menyembelih di depan binatang yang lain. Nih, kesalahan kita. Nyembelih itu terkadang di depan binatang yang lain. Coba binatang ketika ada kawan yang disembelih, ngeliatin atau tidak? Ngeliatin. Ngamuk bahkan ya. Masya Allah, ya, keimat ngamuk banyak. Biasanya makanya kenapa kita terkadang pakai sekat kalau menyembelih, itu masih aja ngamuk. Maksudnya apa? Ternyata kita harus punya tempat khusus, dikumpulkan di tempat yang sama. Ketika mau disembelih, jauhkan bisa. Yang benar-benar tak terlihat, jangan di tempat itu kalau bisa. Ya, kemana batur orang dibawa kadinya terbalik deui. Ya, kemana eta kan terada giras. Udang nama dibere parab dari ditunggu nah. Adi itulah misalnya. Datang kali itu hore sarua bae cek nu batur nah terbalik deui eta batur urang cek saha cek nu disembelih ya kamu bisa ngomong mah meureun. Jadi tak boleh menyembelih di hadapan, tak boleh ngamuk dia ngamuk ya. Kemudian caranya ketika menyembelih apa? Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitla. Sesungguhnya Allah telah menetapkan terhadap sesuatu itu kebaikan di dalamnya. Ketika engkau berperang, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau orang kafir membunuh itu dimutilasi orang Islam. Makanya banyak orang mengatakan kalau yang terbunuh itu terpincang-cincang ini muslim. Tapi kalau yang terbunuhnya tidak ada cincang, masih utuh, cuma terbunuh itu dong, berarti ini kafir. Kenapa? Kalau orang muslim membunuh tidak sampai memutilasi dan yang lain. Karena Rasulullah memerintahkan ya ketika membunuh harus dengan cara yang baik. Ketika ditusuk ya sudah, jangan dipotong tangannya, ini masih ini udah meninggal dipotong lagi, jangan. Kecuali memang masih hidup kata para ulama. Ya. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau engkau menyembelih perbaiki dan perbagus cara sembelihanmu. Ya. Falyuhidda ahadukum syafratahu waliyurih dzabihatahu. Maka tajamkanlah pisaumu untuk membuat binatang itu mati dengan cara yang enak dan nyaman. Ini cara menyembelih. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan sampai menyembelih di hadapan apa? Di hadapan binatang yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, adabnya menyebut nama Allah wa yukabbir. Bismillahi Allahu akbar. Hadza minka walak. Apa? Hadza minka wa ilaika. Hadza minka wa ilaika. Hadza anni. Kalau kita yang mau berkurban ya, menyembelih hadza anni. Bismillahi Allahu akbar. Hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu dan kembali kepadamu. Ya, kemudian apa? Hadza anni. Ya Allah, ini dariku. Kalau kita menyembelihkan punya orang, hadza an fulan, hadza an dai misalkan. Berarti sesembelihan punya dai. Kalau misalkan yang menyembelih bukan orang yang berkurban, maka yang menyembelih atau apa jagalnya menyebut hadza an fulan misalkan. Wa an ahli baiti, dan untuk keluargaku, dan untuk keluargaku yang tinggal bersamaku. Wa in kana wakilan li ghairi qal, kalau misalkan diwakilkan maka wakil ini mengatakan hadza an fulan, wa in kanu jama'atan an muqilai, maka ini dari wakilnya misalkan ya. Banyak sekali adab-adabnya ya, sampai 8. Yang terakhir 8, alla yuqatta minha udwan hatta tamut. Tak boleh memotong anggota tubuhnya sampai dia meninggal terlebih dahulu. Jadi ketika motong masih ngamuk, biarkan. Ulah langsung dipotong-potong, nah hainggura angel ngejar waktu misalnya. Belum meninggal masih ngamuk-ngamuk, ditegerak langsung disesetan, tak boleh. Jadi biarkan adabnya itu apa? Biarkan dia mati, benar-benar mati. Ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai memaksakan. Bagaimana mau membagikannya? Wah, ini mau dihabiskan sedikit lagi sebenarnya ini. Bagaimana cara membagikannya? Silahkan bagikan kepada siapa saja.
Tidak ada syarat harus 1/3 tidak. Kalau misalkan yang dibagikan setengahnya, silahkan bagikan setengah. Kalau mau dimakan setengahnya, silahkan makan setengah. Jadi dibagi 1/3 itu hanya pendapat para ulama. Dan kalaupun melihat kondisi, kalau ternyata kondisinya memang baik-baik saja, ya, yang membutuhkan baik-baik saja, silahkan bagi 3, tak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ternyata yang membutuhkan lebih banyak, tak perlu bagi 3, setengahnya aja kasihin ke fakir miskin. Ya, kita makan separuhnya, atau mungkin setengahnya atau seperempatnya kita makan, seperempatnya kita hadiahkan ke sanak saudara atau kepada orang-orang yang kita kenal, silahkan. Ya, tidak perlu harus 1/3, kudu 1/3, enggak. Ya, kata para ulama apa? Lam yarid anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nassun fi kaifiyatu taqsimiha tahdidan. Tidak ada ya tertera dari Rasulullah, dari nas, dari dalil, ya, bagaimana cara membagi hewan kurban yang sudah disembelih secara jelas, tidak. Walakin qala qulu waddakhiru wa tasaddaqu. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Wa hadza laysa ma'nahu taqsimu bitasawi athlatan. Dan ini maknanya bukan berarti harus 1/3. Ketika Rasulullah mengatakan makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah, berarti harus 1/3, tidak. Melihat kondisi. Ya, yang dimakan secukupnya, yang disimpan secukupnya, yang dibagikan silahkan. Yang membutuhkannya banyak atau tidak, ya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah mungkin pembahasan tentang udhiyah. Ada di sini pembahasan tentang permasalahan dalam dalam sesembelihan. Sedikit lagi mungkin ya, mohon izin waktunya, karena ini permasalahan yang sering terjadi di di kampung kita atau di rata-rata mayoritas kaum muslimin. Yang pertama, yustahabul lil mudahhi an yudahhi fi musalla in amkana. Jadi dianjurkan kalau misalkan mau nyembelih di musola, itu kalau mau memungkinkan, dekat dengan musola, ya. Di sisi lain ya tadi, orang yang menyembelih di musola, ingat dengan musola nantinya, ya. Kemudian apalagi kalau di musola dekat setelah sholat, misalkan dia di musola itu maksudnya bukan di musola masjid, bukan. Di tempat sholat, di tempat sesudah dia sholat. Karena sunnahnya sholat Idul Fitri, Idul Adha di musola, maksudnya musola itu tempat sholat di lapangan. Musola itu tempat sholat, artinya isi makan dari sholat yusolli musolliyan. Musola jadinya diringankan ya wazannya. Jadi tempat sholat itu maksudnya ya tempat sholat di lapangan. Kalau bisa di situ aja, biar nggak usah riuh kali-kali. Kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. As-sunnatu an yudbah biyadihi wala yuwakal. Dan sangat dianjurkan sunnahnya nyembelih sendiri, jangan diwakilkan, ya. Insyaallah ya yang berkorban ya nyembelih sendiri, Kang Dek. Insyaallah nyembelih sendiri aja ya, jangan diwakilkan. Kalau yang korban ibu-ibu gimana? Boleh silakan. Yang maksudnya yang menyembelih. Ya. Baik, nanti ada pembahasan. Boleh tidak ibu-ibu yang menyembelih? Ya, gitu. Ya benar. Kalau ada laki-laki ya jangan, kalau bisa jangan. Ya, kalaupun perempuan secara umum ya boleh itu, karena tidak ada larangan khusus. Ya, tidak ada larangan khusus. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau memang tidak ada tidak ada laki-laki. Selama syaratnya berakal, ya, dia muslim atau muslimah, atau dia menyebut nama Allah, syaratnya. Kemudian syatun tujzi'u an ahli baitin wa in katsura idza kanu fi baitin wahidin. Satu kambing itu ternyata boleh cukup untuk satu rumah. Kalau di rumahnya banyak kan cukup satu kambing boleh. Satu keluarga. Satu rumah. Kata para ulama, kalau rumahnya berbeda-beda maka tidak dianjurkan. Jadi harus satu rumah itu ya satu kalau mau. Kalaupun banyak cukup dia satu. Tapi kalau misalkan berpisah maka tidak masuk walaupun keluarganya, kata para ulama, ya. Jadi kalau misalkan satu kambing untuk satu keluarga yang ada tinggal di dalamnya cukup satu, ya. Tapi kalau misalkan berpisah tempat walaupun anak, ya, misalkan keluarga, maka kambing lagi. Jadi hitungannya satu kepala rumah tangga tapi beda rumah. Ini pendapat para ulama, ya, yang mengatakan satu kambing cukup untuk seluruh keluarga. Yang dimaksud adalah
keluarga yang satu atap dengannya. Ini pendapat bebas, kambing mah bebas. Ya maksudnya bukan patungan ya, bukan ya. Tapi cukup telah jatuh sunnah kepada yang lain. Sudah jatuh sunnah kepada yang lain. Ya. Kemudian wala yajuzu i'ta'ul juzu au juzaru syai'an minal udhiyah. Tidak boleh kita memberikan anggota dari sesembelihan kepada orang lain atau kepada jagal untuk sebagai apa? Untuk sebagai upah. Upah mana yang kayak hulu becokotnya. Misalkan lu menyembelih, anu negeran, anu naon, nanti ambil aja upahmu kepala. Tak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW, ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya ketika menyembelih, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan hadiah atau memberikan upah itu dari kantong yang lain, bukan dari hewan kurban itu. Ya, jadi tidak boleh untuk jagal silahkan ambil paha satu ewang atau ambil kepala satu ewang sebagai hadiah atau sebagai upah, tak boleh. Ya, kalaupun mau hadiahkan saja. Siapa yang mau kepala, mau nggak kepala, mau di picinan biasanya kepala, silahkan ambil. Mau jagal kayak mau siapa saja, nggak dikhususkan. Ya, mau kaki itu kan biasanya banyak, tidak diambil, maka sedekahkan. Tak boleh dia apa? Tak boleh dijual dan tak boleh diberikan sebagai upah. Ya. Nah, silahkan beri duit aja, nggak jadi masalah. Maksudnya upah dari uang lain, bukan dari hewan kurban itu. Ya. Nah, bagaimana kulit? Nah, wala yajuzu bai'ul jildi wal inqita' bi thamanihi wal intifa'i bi sanamihi. Tak boleh kita menjual apa? Menjual kulitnya kemudian kita manfaatkan uangnya. Ya, diasupkan ke kantong deui. Ya, tak boleh. Ya, berikan saja kepada orang. Wih, ieu mah teu biasana tadi ukih ya kulit cokot besi. Misalkan, silahkan. Ya, berikan hadiah menyembelih untuk yang meninggal, ya. Ini ada tiga bagian. Yang pertama, an yudhahi anhum taba'an lil ahya. Dia menyembelih untuk mayit, ya. Untuk mayit itu maksudnya saya menyembelih berkurban, tapi untuk saya bagaimana caranya? Yang pertama, lebih baik menyembelih yang hidup, kemudian ikutkan di situ, niatkan di situ siapa? Yang sudah meninggal juga di dalamnya. Maka kata para ulama, ka'an yudhahi an ahli al-ahya wal amwat. Saya menyembelih untuk keluargaku yang hidup dan yang meninggal. Kata yang berkurban, fayajuz, maka hal ini boleh. Maka hal ini boleh. Jadi urang mah yang ngahadiahan ieu jeung kolot, kumaha ieu dek berkurbannya tahun ieu jeung kolot. Lebih afdalnya berkurban untuk kita. Ya Allah, saya niatkan ini untukku dan untuk keluargaku yang hidup dan yang sudah meninggal. Maka itu kata para ulama, ya juzu, ya boleh. Yang kedua, an yudhahi anil amwati tanfidzan liwasayahum fayajib. Kalau yang kedua, kalau dia menyembelih untuk si mayit, ya, diperuntukkan untuk si mayit, kalau itu wasiat, maka wajib, ya, tak boleh disertakan untuk saya dan untuk yang mati, nggak boleh. Khusus bagi si mayit kalau dia berwasiat, ya, kalau dia berwasiat, dan itu sebagai amal jariah dan sedekah datang kepadanya. Apa saja wasiat orang tua, apa saja ucapan orang tua, kalau kita ingin menjadikan amal jariah untuknya, maka tadi lakukan. Kalau misalkan wasiatnya, Bu, Bapak mah ieu hayang misalkan motong kalapa, ya, kayak dibikin eta kalapa jeung tiang masjid, jeung tiang majelis misalkan. Hayang amat ieu ngebor cai misalkan. Ternyata ketika dia meninggal, ya, belum tersampaikan, maka ahli warisnya, keluarganya yang masih hidup, lakukan tanfid, selesaikan apa yang dia inginkan, dan itu nanti akan menjadi sedekah bagi keluarganya. Masya Allah. Jadi nggak usah riuh-riuh. Sedekah itu adalah amal yang terbaik untuk siapa? Untuk si mayit, dan itu tidak ada ikhtilaf para ulama. Ya, jadi kalau punya keinginan, lakukan ketika dia sudah meninggal, dan itu berbakti kepada orang tua, dan itu akan sampai pahalanya kata para ulama. Menurut hadis Rasulullah SAW, ketika ada perempuan yang bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, ya, atau sedekah anha, ya Rasulullah, ibuku meninggal, apakah aku bersedekah untuknya? Tasaddaq anha, kata Rasulullah, silahkan bersedekah untuknya. Maka sepakat para ulama, sedekah untuk si mayit sampai sedekah jariah misalkan, ya, masya Allah. Jadi harta yang mengalir, apalagi kalau digunakan. Misalkan ada yang bisa mengebor air, ya, kemudian airnya terus dipakai, jadi amal jariah untuk yang meninggal. Luar biasa, banyak sekali. Atau mungkin tanahnya dipakai untuk majelis, tanahnya dipakai untuk masjid, jadi amal jariah untuknya, untuk si mayit ketika
dilakukan oleh ahli warisnya atau oleh anak-anaknya atau keluarganya. Masya Allah. Ya, banyak hadiah untuk orang yang sudah meninggal sebelumnya. Dan yang ketiga, bagaimana an yudahi 'anil amwati mustaqillin. Kita menyembelih untuk mayit tapi khusus untuk mayit doang, bagaimana, boleh enggak? Nah, ini biasanya yang ditanyakan. Fahadha laysa minas sunnah, dan ini bukan termasuk dari sunnah, jangan dikerjakan. Wa in ja'ala juz'an minha 'anil mayyit fala ba'sa kas-shadaqah. Tapi kalau misalkan dia ngambil sedikit setelah dipotong, bismillah ya Allah, ini untukku dan keluarga. Kemudian dia ambil sebagiannya dan dia sedekahkan, ya Allah, ini untuk bapakku yang sudah meninggal, ini hadiahnya atau pahalanya untuk bapakku dan ibuku yang sudah meninggal, disedekahkan, maka boleh, kata para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah pendapat atau pembahasan tentang ahkam dan adab bagaimana berkurban.